Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita ke istilah Kutai. Sebenarnya kapan istilah ini dimulai dan apa maksudnya? Dari mana? Tapi sebelum kita melacak jejak menelusuri istilah Kutai, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih. Kenapa saya mengajak semua untuk menelusuri, untuk melacak jejak sejarah penggunaan istilah Kutai ini? Karena ada beberapa kekeliruan geng, terkait juga dengan penyebutan kerajaan Kutai. Karena narasi tentang asal-usul nama Kutai ini sebenarnya ada dalam kitab surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang selesai ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 1849. Manuskrip klasik ini beraksara Arab Melayu geng, yang sering diringkas namanya menjadi Salasilah Kutai ya. Nah, langsung saja kita cek it out. Sebagaimana naskah Melayu tradisional yang lain, memang ada unsur mitologinya ya, selain juga ada muatan sejarah. Namun dengan metode sejarah, kitab ini bisa dijadikan sumber penelitian sejarah, geng. Nah, kita lihat bagaimana cerita asal mula istilah Kutai ini dalam Salasilah Kutai ya. Jadi, saya sampaikan salah satu paragraf dari kitab Salasilah Kutai ini tentang istilah Kutai awal mulanya. Setelah sudah maka Aji Batara Agung Dewa Sakti pun berkumpullah laki istri. Maka putri itu pun mengidamlah ia hendak baturan lulu sumpitan. Maka aji laki itu pun pergilah menyumpit lulu ke Kutai. Maka tiada mendapat lulu yang lain, hanya tupai saja seekor makan buah petai. Lalu disumpitnya, maka kenalah tupai itu, gugur ke tepian Mampi. Maka dikelilinginya lah benua itu, maka bunyi aji itu. Terlalu baik negeri ini, baiklah aku pindah ke negeri ini, berbuat negeri di sini. Maka tanah itulah tempat aji itu berdiri menyumpit tupai itu. Tanah itulah yang bernama Kutai, karena tanah itu tinggi sendirinya. Nah, itu paragraf dari salah satu paragraf dari kitab Salasilah Kutai ya, yang kemudian dijadikan dasar bahwa penyebutan istilah atau kata Kutai yang kemudian menjadi dia membangun kerajaan Kutai Kartanegara di sini, dan lama-kelamaan penduduk ini disebut dengan orang Kutai. Nah, berdasarkan sumber primer Salasilah Kutai dan analisis para ilmuwan, terbukti bahwa nama Kutai itu bukanlah nama sebenarnya dari dinasti Mulawarman yang ada di Muara Kaman. Kutai adalah nama kerajaan yang berdiri mula-mula di Jahitan Layar, sebuah lokasi di hilir Sungai Mahakam, sebelum ibu kotanya kemudian dipindahkan ke Jebayan dan Tenggarong. Selain Trom dan Mes, sejarawan lain yang mempergunakan Salasilah Kutai ya sebagai sumber historiografi itu adalah Bernard Hubertus Maria Feke. Jadi Feke ini geng, ini mengungkap indikasi kelanjutan dinasti Mulawarman dalam buku yang legendaris Nusantara, A History of Indonesia. Feke menulis, walaupun sama sekali tanpa prasasti ya, tampaknya Imperium Mulawarman itu terus ada. Dari ketujuh prasasti Yupa yang banyak dijadikan orang dasar itu, yang ditemukan pada tahun 1879 dan 1940, sebenarnya tidak satupun yang menyebut nama kerajaan di Muara Kaman dengan nama Kutai. Nama Kutai yang disematkan sesungguhnya hanya pendekatan atau asumsi berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia dalam buku Jilid 2 itu mengungkapkan, nama Kutai itu digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa itu di wilayah Kutai. Kita lanjut. Sejarawan dan ilmuwan sastra Melayu Konstantinus Altingmes itu lebih dulu menegaskan perihal nama Kutai yang bukan kepunyaan dinasti Mulawarman. Jadi dalam disertasinya itu geng, Mes menyatakan bahwa koloni Hindu di Muara Kaman itu tidak pernah dinamakan Kutai. Nama Kutai itu baru dikenal sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti itu mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13, yaitu kerajaan Kutai Kartanegara. Itulah kemudian baru nama Kutai ini
terus menggema, kemudian populer. Literasi mengenai kerajaan Martapura ini masih minim memang, kerajaan yang di Muara Rekaman. Padahal di Tanah Kutai itu terdapat naskah klasik beraksara Arab Melayu yang bisa diteliti sebagai sumber historiografi tradisional. Naskah itu bernama Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 24 Februari tahun 1849. Kitab yang sering disebut Salasilah Kutai ini kemudian disimpan di Perpustakaan Negeri Berlin, Jerman. Kitab Salasilah Kutai ini merupakan sumber historiografi untuk sebuah kerajaan yang berdiri di Jahitan Layar pada tahun 1300 Masehi. Kerajaan ini bernama Kutai Kartanegara, lokasinya di hilir Sungai Mahakam, yang kini dikenal dengan nama Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada pertengahan abad ke-14, Kutai Kartanegara ini dan dinasti Mula Warman itu menjalin hubungan bilateral ya sebagai kerajaan yang setara, yang sama-sama itu berdaulat. Pada perkembangan 3 abad berikutnya, Kutai Kartanegara ini kemudian menyerang daerah Muara Rekaman dan menganeksasi wilayah dinasti Mula Warman. Kemarin ini sudah kita ulas sama-sama di video sebelumnya ya. Kerajaan Kutai Kartanegara menyerang kerajaan Martapura di Muara Rekaman. Next kita lanjut. Prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Rekaman, Kalimantan Timur itu merupakan bukti eksistensi kerajaan tertua di Nusantara. Jadi peneliti pertama prasasti Yupa itu Profesor Johann Hendrik Caspar Kern itu menetapkan tahun pembuatan prasasti yang pada kisaran tahun 400 Masehi. Sementara ahli epigrafi Louis Charles Damais itu menetapkan waktunya pada tahun 425 Masehi ya. Pendapat lain dikemukakan oleh Edi Wirjantoro sebagai penulis subbab Mula Warman di Kalimantan bagian timur. Nah, pada bab munculnya kerajaan tertua di Nusantara dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid 2 ya, kerajaan Hindu-Buddha itu dosen arkeologi menetapkan tarik prasasti Yupa pada pertengahan abad ke-5 atau kisaran tahun 450. Rajanya yang pertama itu Kundungga, bukan Kudungga ya. Jadi ada N, setelah Ku itu ada N. Itu orang asli Kalimantan, bukan imigran dari Campa atau India. Jadi Hindu itu menjadi agama resmi kerajaan setelah putra Kundungga yang bernama Aswawarman itu menjadi seorang Hindu melalui perantaraan Brahmana. Penerus tahta setelah Aswawarman yaitu putranya yang bernama Mulawarman. Itu mengalami masa kejayaan. Upacara monumental dengan persembahan komoditas sumber daya alam bervolume besar itu dicatat dalam prasasti Yupa. Brahmana dari India didatangkan untuk menorehkan aksara Palawa berbahasa Sangsekerta pada prasasti. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak ramai itu ya secara umum ya, itu adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan bahwa nama Kutai yang digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mula Warman itu berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Makanya disebut kerajaan Kutai, padahal bukan. Yang di Muara Rekaman itu kerajaan Martapura. Kita lanjut. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya itu dengan Kutai. Peneliti sejarah Kutai, C. Ames itu menegaskan perihal nama Kutai yang bukan kepunyaan dinasti Mula Warman. Jadi dalam disertasinya, sekali lagi, ahli sastra dan sejarah Melayu itu menyatakan bahwa koloni Hindu di Muara Rekaman tidak pernah dinamakan Kutai. Nama Kutai itu baru dikenal sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti itu mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam, kerajaan Kutai Kartanegara di penghujung abad ke-13. Nah, kemudian juga nama Kutai tercantum dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Prapanca itu menyebut Kute setelah Tunjung ya. Trom, seorang peneliti ilmuwan ya, itu juga berpendapat senada mengenai nama Kutai. Jadi Trom yang pernah menjabat asisten residen Borneo Timur itu pada penghujung abad ke-19 itu mengungkapkan asal-usul kata Kutai ini dalam karya risetnya. Jadi Trom ini mendeskripsikan istri Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu Putri Karangblenu itu sedang hamil dan mengidam makanan khusus. Lalu Aji Batara Agung berburu dengan sempit. Namun dia tidak memperoleh apa-apa selain tupai yang jatuh dari pohon petai. Lokasinya di pantai yang ditumbuhi kumpai atau rumput di tepi sungai itu yang sepertinya mengapung itu. Menyaksikan peristiwa ini, Aji Batara Agung terkesima, lalu kemudian membuka sebuah pemukiman di situ. Nah, dari kombinasi kata-kata inilah kemudian ia mencetuskan nama Kutai. Setelah nama Kutai untuk kerajaan di Muara Rekaman diketahui kekeliruannya dari penjelasan tadi ya. Masalahnya adalah nama-nama tambahan atau pelengkap yang mengiringi toponomi kerajaan Kutai. Ada kemudian yang menyebutnya Kutai Mula Warman, Kutai Martadipura, Kutai Martapura, dan sebagainya.
Penamaan Mula Warman jelas keliru karena Mula Warman ini merupakan nama raja ketiga, bukan nama imperiumnya. Adapun nama Martadipura ini sangat populer. Kata Martadipura ini dipakai sebagai nama jembatan terpanjang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kapukar. Lalu ada tambahan Ing Martadipura pada ujung nama Kesultanan Kutai Kartanegara yang dihidupkan kembali sejak tahun 2001 ya. Selain itu beredar pula nama Martapura. Jadi geng, kerajaan Kutai yang disebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara itu nama sebenarnya adalah Martapura, bukan Martadipura, dan tanpa embel-embel Kutai. Hal ini karena Kutai itu baru muncul pada akhir abad ke-13 Masehi ya, yang dicetuskan oleh Aji Bataragung Dewa Sakti, sang pendiri kerajaan Kutai Kartanegara. Martapura dan Kutai Kartanegara itu adalah dua imperium yang berbeda. Martapura itu berkedudukan di hulu Sungai Mahakam, yaitu di Muara Kaman. Pendiri dinastinya adalah Aswawarman putra Kundungga. Adapun ibu kota Kutai Kartanegara itu lebih dekat ke Muara Mahakam, berpindah-pindah dari jahitan layar, tepian batu, jembatan sampai kemudian Tenggarong. Rincian perbedaan antara kedua kerajaan di timur Kalimantan ini bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi geng, kerajaan Martapura yang berdiri pada kisaran tahun 400 Masehi itu akhirnya runtuh pada tahun 1635 akibat diagresi oleh pasukan Kutai Kartanegara yang dipimpin Pangeran Sinung Panji Mendapa. Kutai Kartanegara pun kemudian menambahkan nama kerajaannya itu dengan Martapura sehingga menjadi Kutai Kartanegara Ing Martapura. Informasi nama Martapura ini terdapat dalam kitab Salasilah Kutai. Nama Ing Martapura itu disematkan sebagai pelengkap nama Raja Kutai Kartanegara yang menaklukkan penguasa takhta terakhir di Muara Kaman. Yang lebih populer ini Martadipura ini dari mana? Jadi geng, nama Martadipura itu sebagai perubahan dari kata Martapura baru muncul pada era 1980-an. Bupati Kutai periode 1965 sampai 1979 ya, Ahmad Dahlan itu mengungkapkan sebenarnya ide ini berasal dari Dr. Andes Anwar Sutun ya, seorang pejabat pemerintah daerah kabupaten tingkat 2 Kutai. Jadi Sutun ini berpikiran geng bahwa antara kata Marta dan Pura itu perlu disisipkan kata depan di sebagai pengganti ing. Karena menurut beliau kata depan di itu sama artinya dengan kata Jawa kawi ing. Jadi Dahlan mengungkap kasus ini dalam buku yang tentang Salasilah Kutai. Bisa dibaca sendiri ya. Pemikiran Martadipura ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena mengubah nama yang sudah jelas tertulis dalam kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara. Perubahan Martapura menjadi Martadipura itu tidak sekedar menambahkan suku kata di antara Marta dan Pura. Jadi Martadipura. Tapi juga mengakibatkan kerancuan makna istilahnya. Pendapat ini jelas dipaksakan dan tidak tepat. Kata Dwi Cahyono dan Gunadi, dua ahli arkeologi yang mengkaji arkeologi Kutai Martapura. Apabila kata depan ing digunakan sementara antara kata Marta dan Pura disisipi kata depan di, sementara artinya sama, ing itu di, berarti terjadi pengulangan di. Dan ini populer. Fakta lain geng, di Muara Kaman itu terdapat kawasan purbakala yang bernama Gunung Martapura. Begitu pula stempel Sultan Kutai yang pernah terpublikasi tahun 1999 tetap menggunakan nama Martapura sebagai tambahan, bukan Martadipura seperti yang diinginkan oleh Sutun tadi. Nama Martapura ini digunakan para peneliti dan ilmuwan sejak dulu. Contohnya Muhammad Asli Amin itu menyusun skripsi pada 1968 itu dengan judul Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Begitupun dengan yang sejarawan-sejarawan yang lain. Mereka menuliskan nama Martapura, bukan Martadipura. Jadi dengan demikian jelaslah kekeliruan nama Martadipura itu untuk menyebut kerajaan yang puncak kejayaannya pada masa Maharaja Mula Warman. Jadi berdasarkan paparan tadi ya, jelas nama yang benar adalah Martapura, bukan Martadipura. Selain nama Kutai, geng, beredar pula nama-nama lain bagi kerajaan pertama di Indonesia. Ini ada yang menyebutnya dengan nama Kerajaan Mula Warman, Kerajaan Kutai Mula Warman, Kerajaan Martadipura ya. Kerajaan Kutai Martadipura, Kerajaan Kutai Ing Martadipura, Kerajaan Kutai Mula Warman Ing Martadipura. Nah, keenam nama ini tadi ini tidak ada yang mempunyai sejarah yang terverifikasi gitu. Hanya kebetulan populer saja. Jadi, geng, kesimpulannya ya, yang tersohor itu bukan berarti yang benar. Yang kurang dikenal belum tentu salah. Jadi kebenaran tidak bisa diukur dari popularitas dan suara terbanyak. Kebenaran itu ditimbang dengan fakta dan kaidah ilmiah. Jadi nama Imperium Hindu tertua di daratan timur Kalimantan sebenarnya tidak tercantum dalam prasasti Yuva. Asumsi nama Kutai yang disematkan untuk kerajaan dinasti Mula Warman bukan pilihan yang tepat, karena itu adalah nama kerajaan lain yang berdiri di muara Sungai Mahakam sekitar 9 abad setelah prasasti Yuva itu didirikan.
Naskah historiografi tradisional Salasilah Kutai itu menyebut istilah Ing Martapura pada akhir nama Raja Kutai Kartanegara yang menganeksasi Muara Kaman. Berdasarkan petunjuk ini ditetapkan nama Kerajaan Martapura sebagai identitas imperium. Martapura bermakna kota kehidupan, berasal dari bahasa Sanskerta Amartapura. Itu yang terkait dengan asal-usul kata Kutai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video